Pagi ini kita akan membahas barrier potensial. Jadi seperti di dalam gambar ini. Jadi partikel pada penghalang potensial. Kita rumuskan terlebih dulu masalahnya, dan kita berangkat dari hasil kajian kita, bahasan kita terdahulu. Jadi pada waktu yang lalu kita membahas potensial tangga, ya. Jadi kalau tangga itu gambarnya kotak ini memanjang terus ke kanan, ya. Tapi kalau penghalang itu hanya mempunyai panjang tertentu. Itu bedanya. Kita review pembahasan kita terdahulu. Potensial tangga mempunyai nilai potensial di X, mempunyai potensial 0 di X negatif dan X V0 di potensial V0 di X positif. Nah, sekarang kita potong di X sama dengan 2A, begitu. Nah, ini kita papras, ya. Jadi di X sebelah kanan itu juga sama dengan 0. Nah, ini rumusan kita. Jadi V0 itu hanya ada di 0 X sampai 2A. Sedangkan di X lebih besar dari 2A itu tanpa potensial. Jadi persamaan Schrödinger-nya itu seperti di daerah kiri, ya, karena potensialnya 0. Nah, ini perluasan dari rumusan kita terdahulu, ya. Rumusan potensial tangga, gitu. Selanjutnya kita tata ulang untuk penyederhanaan. Itu kita tata ulang. Jadi bentuknya ini tetap sama, panjangnya tetap sama 2A. Hanya saja sekarang bagian kiri kita ambil tidak lagi 0, tetapi min A. Nah, bagian kanan karena di panjangnya 2A, maka ini A. Sehingga jadi kita sebut daerah kiri itu daerah 1, daerah tengah antara min A sampai A itu daerah 2. Untuk X lebih besar dari A itu adalah daerah 3. Gitu. Potensialnya kita tuliskan seperti ini, ya. Ini ungkapan matematisnya. Dengan demikian, persamaan Schrödinger bagi partikel bermasa M, ya, dengan energi E, gitu, di sebelah kiri tanpa
potensial atau potensial sama dengan 0. Jadi ini. Dan itu sama dengan persamaan Schrödinger di daerah kanan. Hanya saja sekarang kita bedakan fungsi gelombangnya. Ini fungsi gelombang 1, artinya fungsi gelombang di daerah 1. Ini fungsi gelombang 3, yaitu fungsi gelombang di daerah 3. Di daerah lebih besar dari A, X lebih besar dari A. Selanjutnya persamaan Schrödinger di daerah antara min A sampai A. Nah, ini ada potensial V0. Betul? Itu persamaan Schrödingernya. Selanjutnya kita lihat solusi umumnya. Jadi sekali lagi, saya tidak akan jelaskan dari awal perihal solusi umum. Ini sudah kita bahas baik di kasus potensial tangga maupun partikel di dalam kotak satu dimensi. Nah, solusinya itu mempunyai dua konstanta karena ini order 2 dan karena ini positif, ini negatif, jadi ini eksponensial imajiner dengan K ini. Dan karena di sebelah kanan persamaan Schrödingernya itu persis sama, maka solusinya pun itu juga sama, hanya kita bedakan pada konstanta. Jadi ini konstanta A, B, ini konstanta F dan G. Ya, tanpa harus kita tuliskan ulang K-nya. Gitu. Untuk daerah tengah, daerah min A sampai A, persamaan Schrödingernya ini. Dan karena E di bawah V0, ya, E di bawah V0, maka ini memberi solusi fungsi eksponensial real atau kosinus hiperbolik, ya, dengan dua konstanta C dan D. Nah, dengan Q itu adalah Q kuadrat sama dengan 2M per H coret kuadrat V0 kurang V. Jadi ini merupakan kuantitas positif. Tuh. Jadi ini solusi umumnya yang sudah kita peroleh di kuliah terdahulu. Jadi saya tidak lagi perlu mengulang ya bagaimana mendapatkan ini. Silakan dilihat kembali kuliah terdahulu. Selanjutnya saya buat daftar ya, solusi kita dengan konstanta ini. Ya. Ini adalah solusi umum. Selanjutnya kita substitusi syarat batas, ya, boundary condition. Dari pengertian fisis kita terdahulu, ini dua fungsi gelombang yang sama, ya. Nah, fungsi gelombang A E I K X F E I K X itu serupa, ya. Serupa kalau kemudian dikalikan dengan solusi yang bergantung waktu begitu, maka suku ini, suku A dan suku F itu menggambarkan partikel yang bergerak ke kanan.
Sedangkan suku B dan suku G itu menggambarkan partikel yang bergerak ke kiri. Ya. Jadi baik di wilayah kiri, yaitu X kurang dari min A, maupun di sebelah kanan, yaitu X lebih besar dari A, suku A dan F itu menggambarkan partikel yang bergerak ke kanan, suku B dan G itu menggambarkan partikel yang bergerak ke kiri. Itu. Selanjutnya, ya, syarat batas kedua, ini lupa yang tidak saya tuliskan begitu. Partikel itu ditembakkan dari kiri, ya. Partikel ditembakkan dari kiri. Jadi dari X negatif. Ini. Ya. Nah, karena dari kiri, maka ketika partikel itu sampai di min A, ada partikel yang dipantulkan. Ya. Nah, ini yang bergerak ke kiri. Jadi ini suku B. Begitu. Nah, kemudian menerobos dinding ini. Terkait dengan pertanyaan yang lalu, seberapa jauh? Nah, karena lebar penghalang itu 2A berhingga, jadi pasti ada partikel yang menembus ini. Seberapapun kecilnya atau seberapapun sedikitnya itu, ada partikel yang kemudian lolos dan bergerak ke kanan. Nah, ketika bergerak ke kanan, potensial di kanan ini nol terus hingga positif tak hingga. Dengan demikian, tidak ada yang membuat partikel di sebelah kanan itu untuk berbalik ke arah kiri. Jadi, semua bergerak ke kanan. Tidak ada satupun yang bergerak ke kiri. Gitu. Ini kalau partikelnya banyak. Ya. Nah, artinya suku ini tidak ada. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa suku ini menggambarkan partikel yang bergerak ke kiri. Dengan syarat batas bahwa partikel itu ditembakkan dari kiri, maka di sebelah kanan ini tidak ada partikel yang bergerak ke kiri. Nah, itu artinya G harus dipilih sama dengan 0. Dan solusi akhirnya itu adalah P3 sama dengan F E I K X, gitu ya. Nah, itu. Sebaliknya, kalau partikel itu kita tembakkan dari kanan, ya, jadi dari kanan ke kiri dengan energi yang juga kurang dari E, ya, maka di sini partikel ini ketika sampai di A, itu ada yang kembali ke kanan. Jadi di daerah AX ini, di sebelah kanan A ini, partikel ada yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya, solusi ininya dua-duanya ada. Nah, kemudian menembus. Setelah menembus, ini partikel terus ya ke kiri. Dan di daerah kiri, seperti halnya di daerah kanan, semua potensialnya 0. Sampai minus tak hingga. Karena itu tidak punya alasan bagi partikel di sebelah kiri ini untuk kemudian berbalik, bergerak ke kanan. Jadi semua hanya bergerak ke kiri. Itu artinya
suku pertama P1 itu harus lenyap. Karena tidak ada partikel yang bergerak ke kanan. Itu kalau partikelnya ditembakkan dari kanan, ya, gitu. Dengan demikian, solusinya sekarang menjadi ya P3-nya yang berubah, P1, P2-nya tetap, ya. Selanjutnya, terapkan syarat kontinuitas, yaitu kontinuitas di X min A. Jadi X min A, jadi ini terapkan untuk min A. So, ya, sebelum saya terapkan syarat kontinuitas, jadi inilah suku inilah, ya, yang secara sederhana yang memberikan apa yang disebut dengan tunneling effect, ya. Jadi meskipun energi partikel itu kurang dari V0, tetapi secara kuantum partikel itu masih mungkin untuk menembus potensial tersebut. Dan ini adalah solusinya. Jadi menggambarkan partikel yang bergerak ke kanan untuk daerah X positif, ya. Dan ini yang disebut dengan efek terobosan, efek terowongan, ya. Karena baik ini P1 dan P3 ini vektor gelombangnya K, ya, sama-sama K. Jadi vektor gelombangnya sama, karena itu panjang gelombangnya juga sama. Yang berbeda itu adalah amplitudenya, ya. Jadi banyak partikel yang dipantulkan, itu amplitudenya berbanding lurus dengan jumlah partikel yang diteruskan. Sedangkan periodenya, panjang gelombangnya ini sama, karena ini menggambarkan K, ya. Tuh. Nah, di antara min A sampai A itu meluruh. Fungsi gelombangnya meluruh. Ini yang disebut dengan tunneling effect, ya. Tuh. Selanjutnya, terapkan syarat kontinuitas. Yang pertama adalah syarat kontinuitas di X sama dengan min A. Jadi fungsi 1 di sebelah kiri sama dengan fungsi 2 di X sama dengan min A. Dan ini memberikan bentuk ini, ya. Tuh. Berikutnya, syarat kontinuitas yang kedua, yaitu turunan pertama terhadap ruang dari P1 dan P2 di X sama dengan min A itu juga sama, ya. Nah, kita dapatkan ini. Nah, jadi kita punya dua persamaan, yaitu persamaan 3A dan 3B, ya. Nah, bentuk ini bisa kita nyatakan dalam perkalian matrik dan vektor, gitu. Untuk mendapatkan C dan D sebagai fungsi dari A dan B, begitu, ya. Nah, selanjutnya syarat kontinuitas kedua, jadi sama, ya, di P2 dan P3 ini sebelah kanan, di tengah, dan ini fungsi, ini turunan, tuh. Maka kita dapatkan ini
Nah, ini hasilnya. Nah, dari persamaan ini, ya, ini kan F. Ini juga F. Satu saja F. Itu. Sehingga kita dapat lenyapkan F-nya ini, ya, dengan memindahkan IK-nya ke suku kiri, ya. Maka kemudian ini dikurangkan, kalau ini dikurangkan hasilnya akan sama dengan 0, sehingga kemudian nanti bagian C dikumpulkan dan bagian D dikumpulkan, sehingga diperoleh hubungan antara D dan C. Ya. Tuh. Nah, ini bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks. Jadi kalau ini dimodulus absolut kuadrat kan bagian ininya lenyap. Ya. Tuh. Nah, D dapat kita nyatakan dalam C, sehingga tersisa satu saja sekarang. Ya. Kita punya 5 persamaan. Jadi dengan D sama dengan C ini, ya. Nah, selanjutnya dari hubungan A, B, dan C, D tadi, kita dapatkan bentuk ini. Nah, D kita nyatakan dalam C, ya. C, D dalam C, ini. Ya. Kita substitusi D, maka kita dapat peroleh C. Ya, kita buat bentuknya sederhana menjadi seperti ini, sehingga kemudian bagian ini juga bisa kita bisa kita lenyapkan, ya, C-nya, begitu, sehingga diperoleh hubungan antara B dan A, gitu, ya. Ini B dan A. Nah, kita dapatkan persamaan ini secara lebih umum, ya. Ini QA. Jadi ini kita kalikan dengan min 2QA per min 2QA. Jadi ini hasilnya ini, ya. Nah, kita dari hasil ini kita siap untuk mengevaluasi koefisien refleksi, ya. Itu. Jadi dari bentuk ini kita siap menghitung koefisien refleksi. Jadi modulus absolut kuadrat B terhadap modulus absolut kuadrat A. Jadi hasilnya adalah ini. Ya, tentu ini lenyap. Ini lenyap. Nah, kemudian diperoleh bentuk ini, ya. Bentuk ini kita sederhanakan lebih lanjut. Kita dapatkan ini, ya. Jadi ini cos, sin, kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah koefisien refleksi. Dan kita tahu bahwa koefisien refleksi ditambah koefisien transmisi itu sama dengan 1. Dengan demikian, koefisien transmisi T itu sama dengan 1 dikurangi R, ya. 1 dikurangi R. Tuh. Nah, ini, ya. Kemudian ini bisa kita tata ulang. Ya, kita ulang, kita ambil ini 1 berarti Q kuadrat plus
kuadrat kuadrat ya, ya harus taruh di sebelah sini ya. Jadi inilah koefisien transmisi ya, bentuk umumnya untuk E kurang dari E0 ya. E kurang dari E0 gitu. Nah, selanjutnya kita lihat kasus-kasus ekstrim ya. Kasus ekstrim. Kasus ekstrim pertama, jadi ini setelah kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, kasus ekstrim pertama itu ya, nah ini Q-nya. Jadi Q itu menggambarkan dari persamaan itu ya, itu adalah selisih ya dari V0 terhadap E. Nah, sekarang kita ambil QA itu yang nilainya yang sangat kecil, amat sangat kecil. Kita tahu bahwa Q itu, jadi ini tak berdimensi ya, karena Q itu adalah 2pi per lambda panjang ya. A ini adalah setengah lebar sumur. Nah, itu. Jadi kalau ini kecil, ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama karena memang selisih V E0 dan V itu kecil. Ini ya, jadi selisihnya itu kecil. Atau lebar sumurnya yang amat sempit ini. Jadi ini, nah, ini lebar sumurnya amat kecil. Atau dua-duanya, ya, atau dua-duanya. Ekstrimnya itu makin terjadi ketika katakanlah E-nya di sini sudah sumurnya sempit, selisih antara V0 dan E juga kecil sekali ya. Nah, jika kondisi ini dipenuhi ya, maka dari persamaan ini tadi ya, jadi ini QA ini kecil sekali. Kita tahu bahwa sinus hiperbolik itu adalah sin QA kurang sin negatif QA ya. Jadi sin X, sin hiperbolik X itu adalah EX kurang E negatif X gitu. Nah, kalau itu kecil sekali, maka bisa diuraikan. Ya, itu. Jadi bisa diuraikan bahwa sin hiperbolik 2QA itu sama dengan 2QA. Karena itu, kita substitusikan ke sini, maka hasilnya adalah per 4, ya. Q 4 QA kuadrat ya, jadi bagian ininya kalau disubstitusikan ini adalah 4 Q kuadrat A kuadrat. Tuh. Sehingga begitu kita substitusikan karena 4-nya coret, Q-nya coret, lalu A-nya ada. Tuh. Bentuk akhirnya ketika QA yaitu amat sangat kecil. Tuh. Nah, setelah kita proses lebih lanjut, ya, kita buka Q kuadrat maupun K kuadrat, maka T bisa koefisien transmisi bisa kita nyatakan dalam V0 dan E, ya, V0 dan E. Kemudian, nah ini ya, jadi T-nya itu 1/, jadi jelas nilainya akan lebih
kecil dari 1 karena ini 1/1 plus ya. V0 kuadrat per epsilon E dengan epsilon itu H coret kuadrat per 2MA ya. Itu. Nah, selanjutnya kita ambil kasus yang sebaliknya ketika QA itu jauh lebih besar dari 1. Nah, ini terjadi ya karena ini selisih, jadi selisihnya besar. Nih. Ya, jadi selisih ini besar. Nah, ini ya, di sini. Nah, V0 ini E. Atau lebar sumurnya ya, ini sangat lebar nih sumurnya. Itu 2A ya, si A dan A. Ya. Jadi harus lebar ya. Nah, untuk kasus QA itu besar sekali ya, maka sin hiperbolik itu kan eksponensial QA kurang eksponensial negatif QA ya. Nah, kalau besar sekali maka eksponensial negatif QA itu bisa diabaikan ya, karena eksponensial negatif besar sekali atau tak hingga, jadi itu mendekati 0, sehingga yang ada hanya suku pertama ya, E pangkat 2 QA. Tuh. Ya, E pangkat 2 QA. Tuh. Jadi, dan itu besar sekali karena E pangkat 2 QA. Kita tahu bahwa QA itu besar sekali, maka E pangkat 2 QA itu tak hingga atau besar sekali. Jadi jauh lebih dominan daripada suku ini ya. Suku ini. Jadi 1 plus sesuatu yang besar sekali. Maka suku pertama ini diabaikan. Tuh. Kemudian jadi tinggal suku ini. Ya, ini eksponensial, jadi eksponensial ke sini. Tuh. Karena ini X kuadrat, ini 2 QA, maka hasilnya adalah eksponensial 4 QA. Nah, inilah koefisien transmisi ya, untuk partikel dengan energi yang kurang dari tinggi penghalang V0 ya. Nah, QA ini tadi ya, Q ini tadi tetap ya. Nah, rumusan ini bisa kita terapkan untuk Q yang berubah terhadap ruang, sehingga bagian suku ini nantinya bisa kita jumlahkan ya. Kalau kontinu maka penjumlahannya bisa kita lakukan dengan integral ya. Tuh. Nah, itulah quantum tunneling ya. Jadi kita hentikan pembahasan kita untuk Q atau E kurang dari V0 terlebih dulu. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Pak, mau bertanya. Ya. Jangan lupa nomornya. Nomor. Oh iya, nama saya Asmaul, nomor 56, Pak. Belakang 56 ya. Iya. Ya. Pak, saya mau bertanya. Tadi kan yang amplitudo refleksi, nah saya itu bingung kenapa
bisa muncul sin hiperboliknya itu, Pak. Sebentar, Nah, sebentar. Yang mana? yang amplitudo refleksi, Pak. Oh, ini. Nah, itu kenapa bisa ada sin hiperboliknya, Pak? Maksudnya kan kalau untuk refleksi kan dari modulus A kuadrat kayak gitu kan, Pak, biasanya. Ya. Nah, itu kenapa bisa Kan sin B-nya ini. hiperbolik? B-nya kan ini. Itu memang syarat, Pak? Atau bagaimana? Bukan, konsekuensi. B-nya itu konsekuensi. Itu loh, ya. Jadi dari syarat batas itu tadi, ini loh, ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah konsekuensi, ya. Nah, solusinya kan ini toh, ya. Nih, ini solusinya. Setelah kita memasukkan syarat batas, begitu. Nah, selanjutnya kita terapkan syarat kontinuitas di X sama dengan min A. Ya, ini X sama dengan min A. Berarti fungsi gelombang 1 dan fungsi gelombang 2, yaitu fungsi gelombang di kiri dan fungsi gelombang di tengah. Ya. Tuh. Nah, ini. Kalau ini nilai X itu kita substitusikan sama dengan min A, kita dapatkan ini, ya. Nah, ini persamaan pertama, ya, 3A ini. Tuh. Selanjutnya, syarat batas yang kedua itu adalah turunan, ya, ini P1 dan P2 terhadap X pada X sama dengan min A ini. Nah, ini hasilnya ini, ya. Jadi bedanya di sini ada IK. Nah, ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus, ya. Karena kalau diturunkan, ini tadi kan sebenarnya adalah min QA. Min QX, ya, min QX, tapi X-nya diganti dengan min A, jadinya plus. Nah, kalau diturunkan, min QX itu jadi min Q, ya, di sini, min. Nih. Jadi ini min. Mengapa ini negatif? Itu karena diturunkan. Ya. Nah, kita punya dua persamaan ini. Ya. Kan kita belum tahu AB dan CD. Ini harus kita tetapkan AB dan CD itu. A itu terkait dengan amplitudo partikel datang. B itu terkait dengan amplitudo partikel terpantul. Ya. Nah, kemudian yang terukur lagi itu adalah F, ya. F. Jadi partikel yang diteruskan di sebelah kanan ini. Jadi C dan D itu hanya untuk perantara saja. Ya, C dan D itu hanya untuk perantara saja. Nah, selanjutnya syarat kontinuitas di X sama dengan A. Nah, ini P2 dan P3, ya. Nilainya ini. Nah, sekarang kita punya. Jadi kalau tadi hubungannya C dan D itu dengan A dan B, sekarang C dan D dengan F. Jadi artinya F itu bisa dihubungkan dengan A dan B. Begitu. Nah, syarat batas kedua begini. Nah, ini Q, ya. Q. Nah, ini IK. Tuh. Nah, dua persamaan terakhir ini, ya, ini F. Jadi ini sama, ini bisa dilenyapkan F-nya ini. Kalau dilenyapkan maka tersisa hanya C dan D. Tuh. Sehingga dengan demikian D bisa dinyatakan dalam C. Ya. Nih. Nah, dari hasil D sama dengan CE kali faktor ini, ya, tuh, maka dari persamaan tadi, ya, persamaan 3A, 3B tadi, ya, itu kemudian D-nya ini kita substitusi sama dengan ini, ya, tuh. Nah, maka, ya, kemudian ini dikalikan Q plus IK, jadi ke sana,
Sehingga yang di sini 2 Ki, ya. Ki min Ika, begitu. Nah, begitu. Ya, jadi ini C juga, begitu. C juga. Nah, ini min Ki A dikalikan plus Ki A, ya, ke sini. Ini dikalikan min Ki A, kalikan min Ki A juga. Nah, di sini sehingga kemudian sama dengan 2 Ki C, begitu ya. 2 Ki C. Itu. Selanjutnya, lenyapkan C itu. Ya. Selanjutnya, lenyapkan C. Ingat ya, perhatikan. Ini supaya tinggal C saja, ini dikalikan dengan eksponensial plus Ki A. Jadi di sini nanti akan ada eksponensial plus Ki A. Ya. Ini ada eksponensial plus Ki A. Nah, kemudian ini, supaya ini lenyap, kalikan dengan eksponensial minus Ki A. Maka di sini akan ada eksponensial minus Ki A. Di sini ada eksponensial minus Ki A. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, di sini kemudian dikalikan dengan min K min I, Ki min Ika per K per Ki plus Ika, ya. Itu. Sehingga ini 2 Ki C, ini 2 Ki C, ya. Kemudian perkaliannya ini diproses di sini. Nah, tinggal 2 Ki C, 2 Ki C, ini dikurangkan sehingga ini 0. Nah, bagian sini tinggal A saja, ini tinggal sini bagian B saja. Gitu loh ya. Sehingga kemudian didapatkan B itu sama dengan ini. Nah, ya. Nah, ini adalah Ki E pangkat 4 Ki A. Ini saya kalikan dengan eksponensial min 2 Ki A. Ini juga per eksponensial min 2 Ki A. Jadi kalikan 1 gitu loh maksudnya. Cuma satunya itu dinyatakan dalam eksponensial min 2 Ki A per eksponensial min 2 Ki A juga, ya. Gitu. Dengan demikian, ya, di sini sama dengan 2 Ki A, ya, karena tadi min. Nah, di sini min 2 Ki A, ya. Ini plus 2 Ki A. Nah, sedangkan yang di sini, ini kan jadinya 2 Ki A, ini min 2 Ki A. Nah, ini tidak lain adalah sinus hiperbolik. Ya. Ini tidak lain adalah sinus hiperbolik. Gitu. Nah, ya, ini hasil perkaliannya itu. Nah, ini adalah sinus hiperbolik. Ya. Nah, ini sinus hiperbolik. Gitu. Ya. Nah, itu hasilnya. Nah, ini B terhadap A. Koefisien refleksi itu adalah modulus absolut kuadrat B dibagi modulus absolut kuadrat A. Jadi ini di modulus absolut, maka suku ininya lenyap, ya. Ini habis, dengan 1, ini kuadrat. Nah, ini dikuadratkan ini ya. Ini kuadrat, ini kuadrat, gitu ya. Itu. Nah, sama dengan ini, ya. 2 kaki, ini 4 K kuadrat, I kuadrat. Kosinus hiperbolik, ya. Itu. Nah, kemudian ini, ya, ini kuadrat, ini sinus kuadrat, ini kuadrat. Itu, ya. Nah, kemudian disederhanakan, ya. Setelah disederhanakan, kita peroleh bentuk ini. Itu, ya, asal usul sinus hiperbolik. Ini adalah konsekuensi matematik, gitu. Silakan yang lain. Pak. Ya. Saya mau nanya nih, Pak. Kenapa? Yang keras. Halo. Ya. Saya mau nanya, Pak. Itu kan tadi kata Bapak. Ya, ini masih tetap siapa nih? Bukan, ini Putri, Pak. Oh, nomor berapa? Belakangnya 023. 23 ya. Ya. Tadi kan kata Bapak itu
C sama D-nya itu harus dihilangkan. Berarti itu perantaranya ya, Pak? Iya. Perantaranya harus. Kan Kenapa harus yang dihilangkan C sama D? Kenapa enggak D aja, Pak? C aja gitu? Ya terserah. Itu kan hanya masalah teknik menghitung saja. Oh, berarti enggak masalah, Pak, kalau seandainya. Enggak masalah. Enggak masalah. Yang kita butuhkan itu hanya yang penting B terhadap A dan F terhadap A. Kan gitu. Karena F terhadap A itu nanti yang mendefinisikan koefisien transmisi. B terhadap A itu yang mendefinisikan koefisien refleksi. Gitu loh. Ya. Jadi C dan D itu hanya antara saja. Tuh. Berarti kan gimana ya? Itu kan berarti kayak contoh pengaplikasiannya itu. Kenapa? Berarti itu kan kayak sebuah partikel itu melewati penghalang C sama D gitu ya, Pak? Bukan. Ya, kalau bicara fisiknya, takut salah paham, Pak. partikelnya yang melalui penghalang, penghalang kotak itu, gitu loh. Selebar 2A, setinggi V0. Itu loh. Nah, kan begitu ya cerita fisikanya. Nah, karena kita orang fisika, bagaimana merumuskan masalah ini? Nah, perumusan masalahnya di depan tadi, ya. Bahasa kita untuk membahas ini itu adalah persamaan Schrödinger, gitu loh, ya. Makanya kita tampilkan dulu 3 persamaan Schrödinger di 3 wilayah, yaitu di kiri, kanan, dan di tengah antara min A sampai A. Itu persamaan Schrödinger-nya ada 3. Tuh. Nah, kemudian kita juga punya 3 solusi umum, masing-masing dengan 2 konstanta bebas, yaitu AB, CD, dan FG. Ya. Tetapi karena partikel itu ditembakkan dari kiri, maka setelah melalui daerah A, partikel itu bergerak ke kanan tanpa gangguan apapun, sehingga tidak ada yang berbalik ke kiri. Karena itu, solusi bagian kanan yang menggambarkan partikel bergerak ke kiri itu harus dinolkan, harus dilenyapkan, karena tidak ada partikel yang bergerak ke kiri. Nah, itu artinya G sama dengan 0. Itu, ya. Nah, selanjutnya terapkan syarat kontinuitas. Nah, syarat kontinuitas itu bermuara pada bentuk ini, ya. Tuh. Nah, saya bisa buat soal, turunkan ya tanpa melalui B ini, turunkan sejak awal, dapatkan hubungan F sebagai fungsi dari A. Bagaimana? Nah, gitu ya. Tuh. Tadi kan F-nya ini kan kita nyatakan adalah ini kan, ya. Ini bukan F-nya ini, tapi T-nya sudah, ya. Tapi bagaimana persamaan F-nya? F terhadap A-nya, kan gitu. Pertanyaan yang bisa saya buat, gitu. Begitu, Putri. Iya, Pak. Makasih, silakan, Pak. Yang lain lagi. Saya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Nadila, NRP 082. Ya, coba yang keras suaranya. Nama saya Nadila, NRP 082. Tadi kan 082? Iya. Ya. Tadi kan ada 2 kasus ya, Pak. Yang kasus yang pertama itu Q-nya sangat kecil dan yang kedua itu Q-nya tuh sangat besar. Nah, apakah memungkinkan kalau Q-nya itu in the middle gitu, Pak? Kayak di tengah-tengah, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Atau cuma 2 kasus itu aja? Sebentar. Gimana? Maaf, diulang. Bentar. Iya, Nadila, diulang, Nadila.
tadi kan ada 2 kasus ya, Pak. Kasus yang Oh pertama ya, itu Q-nya sangat kecil. Nah, kasus yang kedua itu Q-nya itu sangat besar sekali. Nah, apakah ada kemungkinan kalau Q-nya itu ada di tengah-tengah gitu, nggak terlalu besar ataupun nggak terlalu kecil? oh ada, ya itu bisa aja, ya nilainya kan tetap berarti ini tadi kan, ini gitu loh, ya kan bentuk asalnya ini, itu. Ini bentuk yang paling umum. Silakan ini di apa namanya untuk sembarang QA gitu loh, atau sembarang E ini, nah, itu ya bentuknya ini yang asli. Tapi bentuk ini gitu loh ya akan menjadi lebih sederhana kalau kita tak tinjau kasus-kasus khusus gitu loh ya. Ini kasus khususnya apa? Pertama, QA itu yang ekstrim kecil. Maka persamaannya tidak menjadi ini, tetapi ya kalau ini tadi kalau ekstrim kecil ya. Nah, kan sederhana ini. Udah langsung dalam bentuk energinya E ya. Dan ini kan parameter sistem semua ini A ya. Ini setengah lebar penghalang. Itu. Jadi epsilon itu bergantung pada lebar penghalang. E ini adalah energi partikel. Maka kita langsung tahu nilai koefisien transmisinya itu untuk QA ekstrim kecil, begitu loh ya. Nah, demikian juga kalau ekstrim besar. Nah, untuk yang sembarang, yang balik lagi ke bentuk paling umum. Ini, ya, gitu loh. Ya, seperti itu. Oh iya, Pak. Paham. Ya, kalau bentuk umum ini, ya. Jadi yang ekstrim tadi itu untuk penyederhanaan, sehingga ngitungnya juga jadi lebih mudah kan. Tapi kalau ini kan ruwet ini ya. Ini kan harus dicatatkan dalam E dan V0. Ini E, ya. Ini V0 gitu kan. Nah, itu maksudnya kenapa kok diambil nilai-nilai ekstrim QA gitu. Oke, lain lagi. Ingin Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Reza dulu aja. Siapa? Erik dulu aja nggak apa? Siapa kamu? Ya udah, saya dulu ya, Pak. Hah? Saya Reza Gifari, NRP 091. 91, ya. Ya. Iya, Pak, mau nanya, kalau misalnya di R dan T ini apakah hanya berlaku untuk dimensi saja, Pak? Kenapa? R dan T ini apakah berlaku hanya untuk satu dimensi saja? Kalau misalnya dimensi lebih tinggi, bagaimana, Pak? Maksudnya lebih tinggi gimana? Di 2 dimensi. Ini kan hanya berlaku di 1 dimensi berarti, Pak? Gini. Jadi kamu punya contohnya nggak yang 2 dimensi yang kamu maksud? Ayo. Belum terpikir situ sih, Pak, baru kepikiran. Makanya belum kamu pikirkan kan. Jadi masalahnya itu nanti ya banyak kasus ya. Jadi begini. Contoh amonia ya. Amonia itu kan NH3 ya. NH3 gitu. Jadi ada 1 natrium, 3 hidrogen ya. N-nya itu berosilasi di antara 3 hidrogen. 3 hidrogennya itu membentuk segitiga sama sisi ya. Nah, N-nya itu di tengah-tengahnya itu ya, berosilasi di tengah-tengah itu, naik turun. Nah, itu kasus itu 3 dimensi atau 1 dimensi? Paris. 3, Pak. 3.
sistemnya 3 dimensi, ya. NH3-nya 3 dimensi. Tapi sistem potensialnya itu hanya 1 dimensi. Karena hanya terkait dengan perpindahan N saja. Ya. N saja. Jadi N itu bisa naik turun atau kanan kiri. Jadi bisa kita gambarkan dengan X saja potensialnya. Gitu loh. Ya. Jadi sistem potensial 1 dimensi ini bisa menggambarkan sistem fisis 3 dimensi. Nah, begitu. Ya, tetapi persoalan formal matematisnya itu bisa kita reduksi menjadi persoalan 1 dimensi. Gitu ya. Tuh. Tetapi untuk sistem yang umum 3 dimensi, ya, yang misalkan partikel ditembakkan kemudian terhambur kemana-mana, ya, ke atas, kemudian menyamping kiri kanan, ya, juga sambil balik. Nah, itu 3 dimensi. Nah, itu scattering nanti, ya, konsepnya tuh konsep scattering. Tuh. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Silakan yang lain. Ya, Pak. Saya ingin bertanya. Ya. Ya. Jadi Bentar dulu. Kamu sebut dulu namanya. Nama saya Erik, Pak. Erik. Nomor berapa, Erik? NRP 074. 74? Iya. Ya. Silakan, Erik. Ya. Terkait C dan D, Ya. koefisiennya. Kalau saya meninjau sistem kembali, di mana seharusnya tidak ada partikel bergerak dari kanan ke kiri di daerah min A sampai A. Daerah min A sampai A. Oh ya. Ya, berarti kan D sama dengan 0. Ya bukan, Pak? Enggak. Tapi kalau bukan ya, Pak. Enggak. Bukannya kalau tidak ada gerakan dari positif. Lihat. Solusi D-nya kan bukan solusi eksponensial. Ini kan. Kan ini eksponensial real, bukan eksponensial imajiner. Gitu loh. Jadi ini tidak menggambarkan partikel ke kanan dan ke kiri. Untuk solusi di daerah tengah, gitu. Ya. Jadi berbeda ini, karena ini kan imajiner. Gitu loh. Ini real. Jadi tidak menggambarkan C dan D itu, C tidak menggambar ke kanan, D tidak menggambarkan partikel ke kiri. Begitu. Ya. Perhatikan. Berarti perbedaan. Real, ini imajiner, gitu ya. Iya. Ya, itu. Begitu, Rick. Berarti kalau perbedaan C sama D mendeskripsikan gerak apa, Pak? Nah, ini kan fungsi yang meluruh, gitu loh ya. Meluruh. Dari kalau solusi terdahulu, jadi makin ke kanan itu makin tidak ada makin lenyap, gitu loh ya. Meluruh, gitu. Jadi seperti partikel yang kemudian terrem gitu loh ya, terrem gitu. Tuh. Sedangkan ini seperti partikel yang dipercepat, ini direm gitu. Karena ini meluruh yang ini. Ini membesar itu, tetapi tidak sampai tak hingga ya. Maka ini masih diperkenankan. Gitu loh. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Yuk. Berikutnya. Saya, Pak. Ya. Saya Syarif, NRP 61. Ya, siapa?
Syarif, Pak. Oh, Sarif ya. Sarif, silakan. Saya bingung kan, untuk contoh yang hari ini sama yang kemarin kan kita pakai kontinuitas ya, Pak. Ya, Pertanyaan saya, apa kontinuitas itu selalu berlaku ya, Pak, untuk semua kasus? iya. Untuk daerah yang berbeda itu harus dipenuhi. Gitu loh ya. Jadi contoh apapun bisa dipakai kontinuitas ya, Pak. Gimana? Jadi kalau kita ngerjain itu kontinuitas selalu bisa dipakai ya, Pak? Harus dipakai. Oke, Pak. Bukan bisa dipakai, harus dipakai. Kalau sistemnya memang Harus ya? kalau sistemnya seperti tadi ya, itu kan berarti ada apa? Ada potensial yang berbeda kan di posisi Di batasnya kiri, gitu ya, Pak? Ya, di X kiri kemudian masuk wilayah X sama dengan min A ya. Kan di situ V0 kan? Ya. Nah, kemudian sampai di A. Kemudian sampai di A kembali ke 0. Nah, solusi di perbatasan yaitu di X min A dan X plus A itu harus menerapkan syarat kontinuitas, bukan bisa dipakai tetapi wajib. Wajib pakai itu. Oke, jadi ada batas harus dipakai ya, Pak? Syarat batas iya, syarat batas kan beda dengan syarat kontinuitas. Itu. Bukan, setiap ada kayak batas potensial gitu loh. Oh iya, ada perbedaan Kayak potensial. setiap ada ya. perbedaan potensial gitu. Perbedaan Ya. yang apa? Bukan perbedaan yang kontinu loh ya, perbedaan yang diskontinu dari potensial. Tuh. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ayo berikutnya siapa? Ini yang keras. Halo, Pak. Saya Intan, Pak. Ya. Sebentar. Nomor berapa Intan? 034. 34. Ya, Iya, silakan. 34, Pak. Apa? Tadi kan di special case tadi kan yang QA itu kan bisa QA sangat kecil atau sangat besar kan bisa terjadi karena salah satunya itu pengaruh lebar sumur. Nah, lebar sumur ini itu nanti diketahui atau kita harus mencari terlebih dahulu ya, Pak? Oh, tergantung soalnya. Kalau lebar sumur diketahui berarti kan koefisien refleksinya harus dihitung gitu kan. Kalau koefisien refleksinya diketahui, berarti lebar sumurnya berapa atau tinggi potensialnya berapa gitu, ya. Jadi kalau itu tergantung soalnya. Jadi tergantung soalnya ya. Jadi secara matematis, iya. ya, secara matematis ini kan gini, ya, perhatikan. Jadi secara matematis kita kan punya sistem penghalang, ya, dengan tinggi V0, ya. Kemudian lebar penghalang 2A, ya. Itu energinya E. Iya, Pak. Nah, dari situ kemudian kita bisa tahu yang namanya koefisien refleksi dan koefisien transmisi, gitu loh, ya. Nah, koefisien refleksi dan koefisien transmisi itu menyatakan kalau ini partikel yang berjumlah banyak, ya. Jadi misalkan 1000 begitu ya. Itu partikelnya 1000 misalkan. Nah, ternyata yang misalkan T-nya 0,2 berarti ya, partikel yang diteruskan itu ada 200 begitu loh. Ya. Ini ada 200. Tuh. Nah, kalau ini 200, berapa nilai sebentar. Ini 0,2. Ini 0,2. Kalau ini 0,2, berapa E dan epsilonnya? Kan begitu. Ya. Tuh. Ya. Ya sudah, berarti ini kan bergantung pada E-nya kan kita tahu. Apa tadi? Epsilonnya kan kita tahu dari A. Nah, itu loh ya. Jadi yang sekarang yang kalau mau ditanyakan, nah misalkan kita tahu ya lebar sumur, berarti kita tahu A-nya. Lalu kita tahu penghalangnya, ya tingginya, berarti kita tahu nilai ini. Selebihnya kan kita harus cari nilai E-nya kan,
Itu loh. Karena T-nya tahu. Gitu. Ya. Nah, begitu. Dan itu bisa dibolak-balik soalnya ya. Tergantung mau apa yang jadi ditanyakan oleh soal gitu ya. Tapi prinsipnya ini. Jadi dari hasil ini kita bisa plototi gitu ya. Sekali lagi kalau kita mau bentuk yang paling umum itu tadi kan belum bentuk ekstrim. Nah, bentuk umumnya ini ya. Bentuk yang paling umum ini. Kalau yang sembarang. Tapi kalau misalkan bentuknya itu tadi ekstrim ya. Ekstrim apa namanya? Nah, ini ya. Jadi misalkan E-nya ya itu mendekati V0. E-nya mendekati V0 gitu. Ya. Maka kita punya bentuk ini. Ya. Kita punya bentuk ini. Misalkan E-nya itu 0,9 ya. 0,9 V0. Itu kan berarti selisihnya kecil kan? Ya. Dan koefisien transmisinya diketahui. Ya, berarti kan pertanyaannya adalah lebar sumurnya kan? A-nya itu gitu. Jadi begitu ya. Silakan. Yang lain. Pak, saya Eka NLP 001. Berapa? 001. 001 ya? Iya. Ya, silakan. Mau tanya apa? Saya itu Pak, masih bingung gimana cara menggambar gelombangnya. Nah, itu berdasarkan besaran E sama V0-nya apa ada besaran kayak I, bingung A-nya menggambarkan gitu, Pak? fungsi gelombangnya. Iya. Bentar. Fungsi gelombangnya ini tadi, gambarnya ini tadi. Ya, secara umum kan ini tadi mana? Ya. Nah, ini loh. Ini fungsi gelombangnya. Ya. Iya, Pak. Nah, panjang gelombangnya itu berdasarkan apa ya, Pak? Bisa besar, kecil, dan apakah Loh ya ini kalau panjang gelombangnya kan dasarnya ini. Nih, K. Ya. Ini K. Ini. K itu kan 2pi per lambda. Nah, untuk daerah 1 dan daerah 3 ini K. Jadi sama ini. Karena sama, panjang gelombangnya sama. Gitu loh. Ya. Panjang gelombangnya sama. Nah, kalau panjang gelombangnya sama, nah ini. Jadi gambarnya nih. Jadi ini satu panjang gelombang. Ini harus sama dengan ini. Nih. Ya. Kiri dengan kanan tuh harus sama panjang gelombangnya itu. Nah, itu panjang gelombang terkait dengan K. Sedangkan amplitudo itu terkait dengan jumlah partikel yang diteruskan. Gitu ya. Nah, di sini digambarkan bahwa partikel yang diteruskan tuh sedikit, ya, lebih sedikit. Jadi lebih banyak yang katakanlah dipantulkan. Makanya ini rendah. Ini lebih kecil gitu ya. Nah, begitu. Terus mau nanya lagi, Pak, apakah kalau yang di tengah itu kayak di dalam kotak itu selalu melurus? Sebentar, suaramu hilang. Suaramu hilang ya, Kak? Itu yang di itu, Pak. Tengah? Yang pas di tengah itu yang min A sampai A itu apakah grafiknya itu selalu melurus? Iya. Jadi karena ini kan menggambarkan peluruan ya untuk daerah kanan itu ya. Jadi grafiknya secara umum ya, meskipun ada suku yang apa tadi, suku pertama ya. Nah, suku pertama itu secara umum nanti koefisiennya itu jauh lebih kecil ya, sehingga kontribusinya itu kecil dibanding yang suku peluruhan itu ya. Gitu. Makasih, Pak. Silakan berikutnya.
Saya mau bertanya Pak, Dava 072. 72. Siapa? Iya Pak. Dava. Apa? Dava. Dava, ini 72 yang 17 atau 18 ya? 18 Pak, 18. 18, ya. Ya, silakan Dava. Kan dari kemarin itu R plus T secara teoritis sama dengan 1 Pak. Nah, apa memungkinkan kondisi sebenarnya itu memungkinkan kondisi di mana partikel terjebak dalam potensial penghalang. Jadi R plus T-nya nggak sama dengan 1. Ya. Terus? Apa memungkinkan partikel itu setelah meluruh dia terjebak di dalam potensial penghalang, Pak? Oh, enggak. Jadi begini maksudnya itu ya. Partikel itu kan enggak, partikel itu tetap dia kan partikel itu tidak bisa diam kan menurut prinsip ketentuan Heisenberg kan gitu loh ya. Itu. Jadi penghalang ini, potensial ini ya hanya bisa membuat ya pada akhirnya partikel itu berbalik atau terus gitu loh ya, berbalik atau terus gitu ya. Jadi kita anggap penentuannya itu tidak sesaat gitu loh ya, tidak sesaat tapi berlangsung terus menerus itu ya. Sama seperti ketika kita membahas tangga kemarin gitu loh ya. Jadi detektor itu ditaruh di kanan terus menerus begitu. Ya. Nah, kalau detektor ditaruh di kanan terus-menerus, itu nanti yang ditangkap oleh detektor, kalau jumlah partikel datangnya misalkan 100, ya. Nah, itu nanti yang dipantul totalnya juga akan 100, meskipun ya mungkin berangkatnya nggak lagi bareng begitu loh. Tapi total keseluruhannya itu 100. Itu karena partikel kuantum tadi itu masih sempat nyelip di X positif, tapi pada akhirnya dia tetap berbalik begitu ya. Jadi begitu pengertian fisiknya. Jadi tidak kita lihat sesaat begitu ya. Kita tidak melihatnya sesaat gitu. Tapi kita pasang detektor terus menerus di kanan dan di kiri. Nah, begitu. Ya. Begitu udah Pak. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Silakan. Ada lagi? Saya Pak mau bertanya Pak. Ya. Zulfan 42. Siapa? Zulfan. Oh, 42. Zul ya. Ya, silakan Zul. Tadi kan untuk koefisien transmisinya itu kan kita langsung lihat nilai F sama A ya Pak ya? Ya, kalau yang langsung ya. Ini tadi kan kita ya. Dari B ya. Ya, kalau itu transmisi yang dari A ke C sama D itu nggak diperhatikan Pak? Kenapa? Transmisi ketika mulai masuk ke potensial penghalangnya itu nggak dihitung juga Pak? Begini, kita ini kan membuat eksperimen ya, gitu loh. Jadi bayangkan eksperimen ini tembakkan, ya. Kemudian ada atom di situ kecil, ya, atom kecil. Nah kan kemudian yang ditangkap itu kan hamburannya kan jauh kan, bukan pada min A sampai A-nya itu, gitu loh, ya. Jadi alatnya itu di tempat yang jauh. Tempat menembaknya itu juga jauh, yaitu di min X yang jauh itu, yang besar gitu. Nah, jadi begitu membayangkan eksperimennya, ya. Tuh. Jadi parameter fisiknya, parameter luarnya yaitu berapa banyak partikel yang ditembakkan A tadi, ya, gitu loh. Dan kemudian berapa banyak partikel yang ditangkap
gitu. Gitu loh. Dan kemudian kita ukur lagi setelah ditembakkan sekian lama berapa banyak partikel yang kembali, itu B. Nah, gitu loh. Ya. Iya. Apa tadi? Berarti melihat hasil akhir sama awalnya aja, Pak, untuk transmisi. Iya. Iya. Kita nggak bisa itu mengetahui yang di dalam itu, ya. Itu. Oh, iya, Pak. Yang di dalam, jadi itu yang disebut kemudian keadaan antara, itu loh ya. Keadaan antara. Secara eksperimennya nanti keadaan awalnya lalu keadaan akhirnya. Nah, dengan keadaan awal yang begini dan keadaan akhir yang seperti ini, bagaimana sebenarnya potensial penyebabnya? Itulah konsep dasar hamburan, gitu ya. Nah, barangkali gini ya, saya biasanya kalau di mekanika kuantum ya, di S2, itu ada bab hamburan ya. Jadi seperti ini juga. Ini kan 1 dimensi, kalau hamburan itu 3 dimensi. Memang persoalannya jadi jauh lebih rumit ya. Menyelesaikan persamaan dengan fungsi Green begitu ya. Tapi ilustrasinya begini. Bayangkan kalau kita berada di benteng ya. Benteng begitu. Di mana ya ada benteng ya? Ini ada yang dari ujung Pandang, ada dari Makassar kan? Ada nggak yang dari Makassar? Ada, kalian? Pak. Ada yang dari Makassar? Atau yang di daerahnya ada benteng? Oke, gini, bayangkan ya, benteng itu kan dibatasi oleh tembok besar kan? Ya. Benteng itu dibatasi oleh tembok besar. Gitu. Nah, kalian nggak punya ilmu bela diri ginkang. Kalian nggak bisa melompati tembok itu. Kemudian kalian pengen tahu apa yang ada di dalam tembok itu. Apa yang di dalam benteng itu. Apa yang harus kalian lakukan? Masuk, Pak, nembus. Lompat, Pak. Lompat. Loh, kan saya bilang kalian nggak punya ilmu untuk ginkang itu, untuk lompat Pak, tinggi benteng yang tinggi sekali itu. Apa yang harus kalian lakukan? Ditembus, Pak. Menggali. Ya, bentengnya terlalu tebal, terlalu kuat untuk digali. Pakai tangga, Pak. Nggak ada tangga di situ. Tangganya terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu. Ya. Dilihat gerbangnya, Pak. Apa yang harus kalian lakukan? Minta bantuan. Minta bantuan ke siapa? Yang dimintai bantuan sama dengan kalian juga nggak punya ilmu bela diri untuk melompati itu. Tapi kan bentengnya, Pak. Kalau banyak orang itu kan energinya jadi lebih besar gitu. Gimana? Bantuan ke Allah. Jadi kalian ambil batu di situ, ya, ambil kerikil di situ, lalu kalian lempar, gitu loh. Ya, kalian lempar. Nah, setelah kalian lempar, ternyata kemudian ada suara wek, 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 wek. Oh, berarti isi benteng itu bebek. Jadi bebeknya itu kena lemparan batu kalian itu, gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau ternyata yang terdengar suara ribut, suara embek-embek, berarti di dalam benteng itu adalah kambing, begitu. Ya. Nah, ketika orang pengen tahu dalamnya atom, orang itu tidak pernah kemudian masuk ke atom karena nggak punya kemampuan. Tapi ditembaki. Ketika ditembaki reaksinya seperti apa? Gitu loh ya.
Nah, dalam konteks ini itu hamburan berapa sudutnya. Nah, maka kemudian ya dari distribusi hamburan itu lalu dibuatlah model matematik yang tepat, gitu loh. Ya. Jadi nggak ada orang itu kemudian ngutek-ngutek atomnya itu. Jadi misalkan ya potensialnya itu adalah potensial Coulomb gitu, ya. Potensial Coulomb. Kan tidak ada orang yang kemudian masuk di sekitar atom karena ordenya apa? Ordenya Armstrong. Itu loh. Ya. Jadi begitu berimajinasinya, ya. Tuh. Tetapi dalam pembahasan kita, ya, dalam model sejak awal gitu ya. Tuh. Ya, nih, ya. Kita tinjau aja di sebelah sini. Karena apa? Karena kita ingin melihat syarat batasnya. Apa namanya? Syarat kontinuitas. Gitu loh. Tapi sebenarnya partikelnya tuh jauh dari kiri. Ya, bukan di sekitar sini nembakannya. Tapi kenapa kita fokus ke sini? Karena nanti urusan matematiknya ya fokus di sini. Syarat kontinuitasnya di sini. Itu. Tapi yang teramati itu jauh di X positif. Nembaknya jauh di X negatif. Begitu. Ya. Nah, ilustrasinya seperti benteng tadi. Ya, benteng tadi bisa kita bawa ke dunia atom. Kuantum itu kan urusannya atom. Ya. Urusannya atom. Ini gambarnya ini kan kalian gambarnya ini besar sekali nih ya. Berapa senti nih. Tapi nanti realnya ini nano ya. Atau Armstrong gitu loh. Ya. Kita ngukurnya di lab misalkan ya. Itu di jarak berapa senti atau berapa meter gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Supaya makin clear ini. Jadi jangan dibayangkan ini pagar ITS begitu ya. Lalu kita lompat seperti gambar di depan tadi ya. Itu ilustrasi ini aja. Supaya kalian punya bayangan. Tapi selanjutnya bayangkan bahwa ini kecil sekali. Ini ordenya Armstrong. Gitu ya. Tapi yang kita amati itu alat-alat kita, alat-alat besar. Gitu. Begitu. Silakan, kalau masih ada lagi nih. Masih ada waktu 10 menit. Berikutnya nanti pertemuan yang akan datang kita bahas kalau energinya lebih besar dari potensial ya. Tuh. Nah, kalau secara klasik ya, secara klasik begitu energinya kurang dari V0, ya udah semua balik. Semua balik ya. Itu. Seperti halnya tangga kemarin itu. Semua kembali. Itu. Tetapi bedanya kalau tangga itu masih ada partikel yang nyusup ya sampai kedalaman tertentu tapi kemudian balik lagi, balik juga ya. Kalau cara klasik 0, nggak bisa nyusup, langsung kebentur temboknya langsung balik ya. Tapi kalau kuantum itu masih bisa nyungsup dulu lalu balik juga akhirnya. Nah, tapi kalau misalkan lebar penghalang ini ya, jadi bukannya tak hingga seperti tangga kemarin tapi berhingga ya, 2A berapapun lebarnya yang berhingga, itu pasti ada yang diteruskan. Itu seperti yang saya katakan kemarin juga gitu ya. Kalau ini besar sekali, lebar gitu kan, ini meluruh makin kecil, makin kecil, makin kecil. Secara prinsip itu tidak 0 gitu kan. Ya. Hanya kecil sekali, tapi tidak 0. Nah, kecil sekali itu yang kemudian menghasilkan apa yang sekarang kita sebut dengan koefisien transmisi gitu. Ya. Gitu. Nah, untuk lebih besar dari V0 ya, kita bahas kuliah yang akan datang. Sebaliknya, ya, kalau secara klasik semua partikel akan diteruskan, tapi lagi-lagi secara kuantum ternyata tidak. Ya.
Ternyata tidak. Tapi kemudian apa bedanya dengan kasus yang potensial tangga? Nah, untuk potensial penghalang, meskipun secara umum itu ada partikel yang dipantulkan, untuk nilai energi tertentu itu ternyata semua diteruskan, tidak ada satupun yang dipantulkan, tidak ada yang dikembalikan, ya, untuk nilai-nilai E tertentu. Begitu. Baik. Ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, nama saya Ahmad Ali Akbar, NRP belakangnya 032, Pak. Oh ya. Itu Pak, mau bertanya. Itu kan dari, kalau fisiknya kan partikel ditangkap elektron ya Pak. Kan dari kiri jauh. Terus habis partikel itu ditangkap elektron. Oh iya. Ya, punya partikel kuantum gitu Pak. Ya, elektron aja Pak. Misalkan ya. elektron gitu. Ya, misalkan elektron. Ya. Dari kiri jauh kan Pak. Nah, terus habis itu ke penghalang yang min A. Nah, di situ kan ada yang direfleksikan. Nah, kalau yang yang dipantulkan atau yang direfleksikan kan berarti antara di titik min A itu kan ada yang ke kiri balik ke kiri lagi. Nah, di situ ada yang ditransmisikan lagi. Nah, pertanyaan itu yang ditransmisikan itu kan ada dua ruangan. Ada yang dari min A ke A sama yang dari A ke sampai tak hingga ke X tak hingga. Itu kan yang ditransmisikan kan dari elektronnya tuh kalau di ruang dari tengah itu, dari min A sampai A itu apakah elektronnya tuh tiba-tiba kan itu meluruh ya Pak, karena I-nya lebih kecil dari V0. Meluruh itu maksudnya tuh begini, semakin ke apa kanan. yang kamu pahami dengan meluruh dulu? Kalau meluruh itu kayak nembus gitu Pak, jadi nembus tapi nggak semuanya nembus secara kontinu gitu, jadi semakin ke kanan itu semakin kecil gitu. Terrem gitu loh ya. Ya Pak. Terlambat, begitu loh. Diperlambat maksudnya itu begitu. Karena ini kan ada penghalang, ya. Jadi ibarat orang jalan di tanah yang tidak ada katakanlah di jalan beraspal ya, kan lancar jalannya, itu. Nah kemudian di sini berpasir, itu loh, berpasir. Ini kan jadi melambat, ya. Setelah daerah yang jalan berpasir itu lewat habis, nah, ini kembali jalan normal lagi orangnya itu. Nah, begitu loh. Ya. Ilustrasinya begitu. Oh, jadi begini, Pak. Kalau nangkapnya saya berarti elektronnya dari kiri tak hingga terus ke min A itu, Pak. Lah ibaratnya tuh elektronnya tuh masuk ke potensial yang lebih tinggi dari energinya. Betul, masuk di potensial ini diperlambat, begitu loh. Ya. Oh, berarti dari yang min A sampai ke A itu berarti elektronnya itu semakin lama semakin habis itu Pak, karena istilahnya ngerem. Bukan makin sedikit. Bukan makin sedikit. Kecepatannya makin rendah. Oh, gitu loh. Ya. Nah, begitu keluar dari sini, normal lagi sudah kecepatannya. Kenapa? Jalannya normal lagi seperti di kiri, begitu. Oh. Nah, itu loh ya. Atau misalkan ini jalan, nah kemudian di sini ada genangan air. Nah, terpaksa orangnya renang dulu, gitu kan. Nah, begitu ya. Itu loh. Berarti itu Pak, jumlah, maaf Pak, jumlah yang di tengah sama yang di kanan itu elektronnya jumlahnya sama Pak, tapi kecepatan yang. Jadi begini, saya ulang. Ini kan pertanyaan yang tadi. Jadi ini perannya itu hanya memperlambat ya, gitu loh. Jadi katakanlah ada 100 elektron di sini. Gitu loh ya. 100 elektron dari kejauhan itu ya, kita tembakkan. Itu loh. Nah ini, jadi misalkan ya, kita duduk di kursi, di meja ini ya kita tembakkan 100 elektron dari kita di kursi, di meja ya. Di meja pada ukuran Armstrong itu ada potensial yang berbeda. Itu loh. Nah, kemudian alat ukur kita itu di kejauhan. Nah, gitu ya. Itu. Nah, setelah sekian lama ya, pertama kita kita tembakkan 100 elektron. Kan kemudian balik ya sebagian. Gitu.
kita tunggu. Ya, kita tunggu. Nah, kemudian dalam waktu yang juga nggak terlalu lama, kemudian ini lewat kan, diteruskan, ditangkap di detektor yang juga jauh. Ordernya misalkan 20 cm. Nah, gangguannya ini misalkan 1 Armstrong. 8 cm itu udah berapa Armstrong itu kan? 10⁸. Jadi ini bisa diabaikan. Gitu loh ya. A-nya ini, makanya saya katakan kenapa kita tinjau ini saja, karena ya karena kita hanya fokus pada di sini ya syarat kontinuitas gitu loh. Syarat kontinuitas. Tapi yang kita tinjau ya penembaknya itu di jauh sekali. Detektor yang untuk transmisi itu juga jauh sekali di kanan begitu ya. Jadi kalaupun ada yang katakanlah partikel itu mungsret ya di A ini, tapi setelah itu udah kita nggak terlalu peduli sebenarnya dengan partikel yang ada di sini. Tapi yang kita peduli adalah berapa banyak kemudian partikel yang kita terima, gitu loh. Dan kita terima yang transmisi dan kita terima yang refleksi, itu. Gitu loh, ya. Jadi fungsinya penghalang itu seperti itu. Tuh. Jadi seperti saya ulang ya, yang saya jelaskan tadi, kalau saya pengen tahu, ya, saya pengen tahu bagaimana potensial atom, ya, saya tembakkan gitu. Saya tembakkan. Nah, atomnya itu kan lagi-lagi ya, kita bicara atom ini, ordernya berapa? Gitu kan? Kan ordernya Armstrong. Ya, sekian Armstrong begitu. Nah, lab kita, ya penembak kita itu kan bisa jadi 0,5 meter dari gitu. Itu 10⁻⁴ ya dari order ini. Gitu loh ya, dari order ini. Nah, begitu. Lalu detektor kita pun untuk mendeteksi hamburannya itu juga sama di kejauhan, ya, di kejauhan, begitu. Dibanding ukuran atom efektif yang yang ada nilai potensialnya itu, gitu ya, itu. Jadi pada akhirnya kita itu tidak lagi menyoal apa yang terjadi di sini, gitu loh ya. Tapi yang kita soal secara fisis itu adalah berapa banyak partikel yang diteruskan, dan dengan demikian kemudian berapa banyak partikel yang dipantulkan. Itu. Dan kita punya persamaan kontinuitas. Tuh. Di sini kita tidak berbicara tentang, kita tidak punya kerangka berpikir yang menyebabkan partikel itu hilang, gitu loh ya. Partikel itu musnah. Kalau partikel itu hilang, misalkan ya, yang tertangkap oleh detektor ya, saat refleksi, misalkan ini partikelnya tadi 1000, ternyata ini 800. Nah, ternyata di sini yang ditangkap oleh detektor transmisi itu katakanlah 190. Berarti kan ada 10 partikel yang hilang. Itu. Nah, kemana? Nah, fisika Newtonian maupun teori kuantum ini tidak berbicara partikel yang musnah dan tercipta. Itu, ya. Kita tidak punya kerangka yang mengatakan bahwa partikel itu tercipta dan musnah. Begitu. Jadi totalnya harus tetap, gitu. Begitu. Satu lagi kalau ada. Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Nabela, NRP 021. Ya, silakan. Sebenarnya saya masih bingung, Pak. Kalau semisal kasusnya itu E lebih besar daripada fenol.
Kan bapaknya belum kita bahas. Maksudnya ya Pak, yang sebelumnya juga Pak, yang ada kasus yang E lebih besar daripada V0 yang bapaknya sudah pernah bahas. Itu kan bapaknya bilang bahwa kan partikelnya itu ada yang memantul lagi ya Pak, ada yang refleksi kan Pak. Nah itu jujur saya bingung Pak, itu refleksinya itu karena apa gitu Pak? Karena kan di atasnya potensial penghalangnya ini. Kan di atasnya Pak. Kalau iya secara kuantum gitu loh. Kalau kamu pengennya semua itu klasik gitu loh ya. Sekarang ini kan kita bicara kuantum. Bicara kuantum itu kerangka berpikirnya adalah persamaannya itu adalah persamaan Schrödinger gitu loh. Ya. Itu persamaan Schrödinger harus kita terima dulu. Itu loh. Ya. Nah, kalau kita nggak terima persamaan Schrödinger, kita nggak bisa menjelaskan radiasi benda hitam, kita nggak bisa menjelaskan efek fotolistrik, kita nggak bisa menjelaskan efek Compton, gitu loh ya. Jadi urut-urutan berpikirnya begitu, ya. Jadi saya ulang, ini. Sebelum abad 20 kita punya teori Newton dan Maxwell ya. Jadi kalau mau menjelaskan fenomena alam ya udah dengan itu aja kerangka berpikirnya. Nggak boleh dengan yang lain. Kalau yang lain itu ya itu namanya bid'ah. Ya mengada-ada gitu. Kalau orang bicara ilmiah di abad 19 tapi nggak menggunakan teori itu, udah jangan direken begitu. Sama dengan orang sekarang menjelaskan misalkan mengatakan kecepatan bunyi lebih besar dari kecepatan cahaya. Anggap saja orang itu nggak beres, gitu, ya, karena dia ngarang-ngarang. Kalau kita bicara kecepatan bunyi dan kecepatan cahaya, ya udah kita pakai teori yang kita punya sekarang ini, ya, itu, gitu loh. Nah, di awal abad 20 ada beberapa fenomena, ya, fenomena itu memaksa konsep yang disebut dengan paket gelombang. Bagaimana menghubungkan paket gelombang dengan katakanlah partikel bebas? Ya, kita rumuskan pada kuliah terdahulu yang kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan persamaan Schrödinger, gitu loh. Nah, dari situ kemudian kita mengatakan, oh dunia mikro, ya, kerangka berpikirnya itu menggunakan persamaan Schrödinger. Nah, gitu. Ya. Nah, persamaan Schrödinger kita terima. Nah, kemudian kita lihat apa implikasi dari persamaan Schrödinger, gitu loh. Salah satunya implikasinya ini. Ya. Ini. Secara klasik, ya, kalau partikel itu mempunyai energi E, ini nggak boleh, nggak bisa nembus, gitu ya. Nah, menurut Schrödinger ini bisa ternyata. Itu kan teori, ya. Kebenaran teori itu harus diuji oleh eksperimen. Jadi sejak teori kuantum, eksperimen itu dibuat justru untuk menguji apakah teori itu benar atau tidak, begitu loh. Sebelum kuantum, eksperimen dibuat dulu, teorinya dibuat untuk menjelaskan hasil eksperimen. Sekarang dibalik, eksperimen itu dibuat untuk menguji apakah benar teori ini, ya, teori kuantum memprediksi begini, benar nggak? Transistor, ya, dioda itu bekerjanya berdasarkan prinsip-prinsip ini, gitu loh, ya. Jadi gerakan elektron dalam diode, transistor itu bisa dijelaskan karena kita menerima persamaan Schrödinger ini, gitu loh, ya. Itu. Jadi cara berpikirnya begitu. Oh, ternyata menurut kuantum, ya. Sekarang berpikirnya harus dibalik. Ternyata menurut kuantum, meskipun partikel itu mempunyai energi lebih besar dari penghalang, ya. Ternyata dia bisa kembali, sebagian kembali, gitu loh ya. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa? Ini kan kuantum kan ya. Itu efek kuantum kan, fenomenanya seperti itu. Kenapa? Ya, kemudian kita bisa aja orang ya, gitu loh. Kalau kita melihat orang,
seberani-beraninya orang begitu ya, ternyata menghadapi orang yang lemah ternyata justru balik ya. Baliknya kan macam-macam sebabnya ya. Itu orang memberani gede besar menghadapi orang kecil gini ternyata nggak jadi. Gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini makin menggambarkan kompleksitas alam. Alam itu ternyata cukup kompleks gitu. Ya. Di kuliah yang lalu kan saya menggambarkan bahwa ternyata manusia ini kan makhluk yang kompleks ya. Kombinasi linear itu bisa berarti ada sekian itu sifat pemarahnya, sekian sifat pemaafnya, sekian sifat humorisnya, sekian persen sifat ini dan lain-lain. Itu terkombinasi ya, terkombinasi linear dalam satu pribadi kan gitu. Ya, tidak ada orang itu yang kemudian sepenuhnya dermawan gitu ya. Ya. Atau sepenuhnya kemudian senyum aja, nggak ada. Itu mesti campuran ya. Nah, kalau dalam bahasa kuantum ya itu tadi kombinasi linear dari sekian sifat-sifat gitu. Mau tanya sedikit lagi, Pak, sedikit Ya, saja. Soalnya kan pas kemarin bahas potensial tangga kan ada, Pak, yang kasusnya E lebih besar daripada V0 tuh, Pak, yang garisnya itu di atasnya dinding potensial gitu, Pak. Terus Bapaknya bilang ada yang memantul gitu. Jadi saya masih bingung. Memantulnya karena karena potensialnya itu, gitu loh. Ya. Jadi ada orang yang kemudian bisa lompat ya, ada orang yang kemudian kejeduk ya. Kejeduk sehingga kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Jadi kalau yang penafsiran seperti itu selebihnya silakan kalian membuat penafsiran sendiri ya yang memudahkan. Itu loh. Tapi secara kuantum, ternyata gitu loh ya. Karena kalau kamu berpikir bahwa itu harus lewat terus, itu berpikir kamu masih klasik, masih Newtonian gitu loh. Ya. Itu sekarang ini kuantum sudah, dunia kita itu dunia kuantum, bukan dunia Newtonian. Itu. Kalau dunia Newtonian, begitu energinya ini kurang, udah kembali nih. Kembali. Gitu loh. Itu Newtonian, berpikir kita masih Newtonian, klasik. Mengapa kok kita mengikuti Newtonian? Sekarang dunia kita tuh dunia mikro, bukan dunia makro, begitu. Ya. Kalau dunia makro, kita tahu posisinya setiap saat. Dunia mikro kita nggak pernah tahu. Karena apa? Karena ada delta X kali delta P lebih besar sama dengan H coret per 2, begitu. Ya. Jadi ketika kita membahas partikel di dalam kotak satu dimensi, kita nggak pernah tahu posisi partikelnya. Nggak pernah tahu. Kita hanya tahu, sekian persen ini di sini, sekian persen di sini, sekian persen di sini, sekian persen di situ, gitu loh. Itu sifat dari dunia mikro, ya. Nah, jadi begitu. Jadi sekarang harus menggunakan kerangka berpikir kuantum, bukan lagi ini memaksakan dengan penafsiran klasik yang harus lolos semua, gitu kan? Itu loh, ya. Nah, seperti itu. Nah, kan sebenarnya sebaliknya juga terjadi kan? Sebaliknya juga terjadi ini, ya. Kalau secara klasik, ya, kalau E-nya kurang kan nggak boleh. Tapi secara kuantum kan boleh, bisa kan ini, gitu loh. Ya, kan pertanyaannya serupa itu. Ya, pertanyaan serupa, begitu. Nah, kita istilahnya apa? Kemarin kita beri pemahaman, ini sedang pinjam, gitu ya, sedang meminjam energi sebesar delta E, gitu kan, gitu ya. Kalau begitu, ini yang ini tadi dikembalikan, berarti sedang ketika lewat sini, ini sedang meminjam energi yang pernah dipinjam dulu, sehingga energinya sekarang lebih kecil dari V0, begitu ya. Bisa begitu, ya. Tapi itu kan pengertian kualitatif. Kuantitatifnya kemudian yang penting dalam eksperimennya benar nggak ini angka-angka ini, gitu loh, ya. Itu. Terima kasih Pak, iya Pak, paham sama-sama. Pak. Baik,
karena waktunya sudah lewat ya. Jadi kita ya akhiri ya kuliah kita sampai di sini ya. Kita tutup dengan ini ya, gambar yang paneling tadi ya. Itu supaya gambar akhirnya adalah ya. Jadi ini yang ya disebut dengan quantum tunneling ya. Jadi meskipun energi partikel itu kurang dari tinggi penghalang, ternyata partikel kuantum itu masih bisa menembus ya. Sebaliknya tapi belum kita bahas. Sebaliknya meskipun energi partikel itu lebih besar dari penghalang, ternyata tidak seluruhnya partikel itu diteruskan. Itulah fenomena kuantum ya, yang berbeda dari fenomena klasik. Ketika energinya kurang, maka begitu sampai di batas penghalang langsung semuanya dipantulkan, begitu ya, tidak ada yang diteruskan. Dan sebaliknya ketika energinya lebih besar maka semua diteruskan. Itulah bedanya kuantum dan klasik ya. Makanya diberi contoh-contoh sistem yang sederhana ya, supaya harapannya tentu juga bisa dibayangkan ya perbedaannya dengan klasik, antara klasik dan kuantum ya. Nah, ini juga sudah ada bentuk prakteknya ya. Seperti yang saya singgung tadi adalah gerak elektron di dalam dioda, di dalam transistor itu menggunakan prinsip kerja partikel yang melewati penghalang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.